lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu karena horor MCU kembali datang. Iya. Marriage Cinematic Universe ya. Film ketiga nih ya, setelah pengantin setan, pengantin iblis. Sekarang ada Pernikahan arwah atau House of Butterfly. enggak. Iya tahu. The Butterfly House. Oh iya, kebalik ya. Bukan House of Butterfly. Masa dibalik-balik deh. Ini adalah film terbaru dari Paul Augusta ya. Yang terakhir itu dia bikin film panjang adalah On Demande kalau nggak salah. Cukup ditunggu juga karena mengangkat budaya Tionghoa ya. Iya, betul. Karena ngomongin soal pernikahan di adat Tionghoa juga ya. Iya. Kalau kita ngelihat dari trailer, dari poster gitu kan, materi-materi promonya kayak gitulah. Ada Jordi, ada siapa lagi ya? Morgan Oey, Zulfa Maharani. Betul. Ada Gigi. Ya, bener kan. Terus ada yang jadi pasangannya Gigi tuh, yang di film ini itu beneran pacarnya dia. Oh gitu. Setahu aku ya. Kalau aku waktu lihat di Instagram, oh itu emang pacaran ya gitu. Ceritanya itu jadi tentang sepasang yang pengen menikah ya. Calon Sepasang pengantin. muda-mudi ya, calon pengantin namanya Salim ya dan Tasya. Apa sih? Salim. Nah, pas mereka habis bukan acara pernikahan ya, acara seserahan ya kayaknya ya, di sana ya. Nikahnya belum, karena setelah acara seserahan itu rencananya Salim sama Tasya ini mau prewed. Gitu. Yang ngerjain foto prewednya itu adalah si Jordi itu ya. Yang jadi siapa namanya tuh Febri. Tapi tiba-tiba si Salim mendengar kabar kalau tantenya meninggal ya. Dan dia tiba-tiba berdarah, mimisan. Dan katanya ada kepercayaan kalau ada yang gak nyalain dupa ya di altar keluarganya itu si Salim bisa sakit. Makanya si Salim balik tuh ngurusin pemakaman tantenya. Dan mau gak mau foto prewednya pindah ke rumahnya tantenya Salim gitu. Sebenarnya si Tasya nggak ikut awalnya karena dia mimpi-mimpi serem itu loh. Oh iya benar. Ada si Salim di peti itu kan, makanya dia langsung kayak khawatir, langsung nyamperin. Setelah itu jadinya aktivitasnya pindah ke rumahnya Salim itu ya, yang di Lasem, Jawa Tengah. Ini tuh aku bingung, awalnya tuh berarti emang di Jakarta ya mereka ya? Ya nggak tahu, nggak dibilang. Soalnya kan di awal film mulai emang diliatin tuh adegan awal si Gigi sama pacarnya itu kan Lasem tahun 43 gitu kan. Di rumah itu. Abis itu kan cut langsung ke masa sekarang kan, tapi kita kan dikasih tahu biasanya kan kalau dikasih tahu masa sekarang tahun segini di kota apa gitu kan, di situ kagak ada, jadi kayak oh ya udah deh nggak tahu di mana gitu ya. Ya udahlah, intinya pas mereka udah di rumah itu mulai ada hal-hal aneh ya, hal-hal gaib. Kita ngomongin dulu apa yang kamu suka dari film ini. Karakternya tuh kan nggak banyak ya, maksudnya kayak kehitung lah dan nggak terlalu banyak. Dan karakternya ini ada fungsi semua sih sebenarnya. Teman-temannya itu kan ada 3 orang, tapi kayak ada si Febri yang ujung-ujungnya nanti sampai akhir kan ada gunanya dia jadi begini-begini, atau kayak si Arin. Iya betul. Bahkan si Koko yang itu Ferdi Sulaiman juga di awal kayak nganterin itu, tapi ternyata nanti di belakang ada lagi. Jadi itu mah pasti. Iya, buat aku nonton film ini nuansa baru sih. Iya betul. Selama ini kan kayak nonton horor ya udah. Pasti Jawa. Ya ini juga di Jawa sih, tapi kan budayanya Tionghoa, budaya Cina peranakan gitu ya kan. Jadi kayak buat aku kayak baru nih. Jadi banyak hal-hal baru juga yang aku baru tahu gitu. Kayak misalnya ternyata kalau misalnya keluarga ada yang meninggal harus begini. Terus kayak misalnya ada loh ternyata pernikahan arwah. Si temennya kan ngomong, emang ada? Nggak mungkin lah orang mau nikah sama arwah. Ya bisa kalau misalnya mau dapat warisan. Gitu. Kelihatan dari beberapa propnya juga gitu ya. Dari rumahnya. Memperlihatkan ini tuh beneran otentik gitu. Kalau ini adalah prop, setting, latar yang Tionghoa banget. Iya gitu kan. Makanya pas baru nyampe kan dia kayak ada ukiran apa, terus keren tuh itu yang ada di foto. Altar-altarnya, bahkan musiknya ya kan yang sering kita denger kan di sini kan. Dia ini nih dulu penyanyi, terus di setelin musik, dan musik itu tuh kayak diulang-ulang terus gitu. Jadi Dan ini sih kuburannya best. Iya. Kan dengan kan kalau kuburan orang Cina gitu kan yang heboh gitu loh, yang
nisan atau bahkan ada yang kayak rumah-rumah gitu kan. Kalau di sini juga kayak wah iya benar kayak gini. Benar. Keren sih, dia dapat rumah itu dengan belakang makam yang itu. Mantap juga gitu. Iya bagus. Terus ini sih kan pertama mulai itu mayat itu loh yang dikasih putih-putih apa sih bunga atau apa terus ada butterfly keluar dari mulut gitu. Kupu-kupu. Itu kayak bagus sih. Aku ngeliat yang kayak gitu-gitunya kayak pas hantunya juga aku suka sih sebenarnya. Jarang aku ngeliat kayak hantu yang begitu dengan pakaian merah. Ya itu jarang banget. Pakai ini, tapi itu ngeri banget loh. Bahkan kita nggak perlu nunggu malam untuk ngeri. Iya betul. Yang nggak ada kan dia tuh lagi di kamar terus ada dari belakang tuh yang merah pakai nutup kepala terus dia ngikutin gitu terus jalan itu. Siang-siang. Iya itu siang-siang tapi kayak anjay ngeri juga ya kayak gini gitu. Dan di sini tuh nggak perlu suara kenceng. Maksudnya di sini nggak ada jump scare sih. Betul. Aku jadi kayak nonton dengan normal. Nggak perlu kaget yang nggak penting gitu loh. Dan itu aku apresiasi sih, maksudnya ngeliatin sesuatu yang menyeramkan gak harus selalu malam tuh sudah sangat jarang dilakukan ya. Iya. Kayak hampir nggak ada nggak sih? Horor kita tuh pasti semua tuh malam gitu kayak nggak pede atau apa gitu. Kalau di sini ada satu adegan itu udah cukup sih kalau kata aku. Aku juga suka sih hal-hal sepele yang sebenarnya membuat film ini normal ada di sini gitu. Apa itu? Kayak misalnya si Arin temennya ngelihat Tasya kayak aneh gitu loh. Terus dia senyum terus dia bilang gini, "Syah lu kenapa sih senyum lu gitu banget?" gitu kan. Biasanya kadang kita mikir gini loh. Nih lu udah temen lu aneh, kadang udah bertingkah laku aneh masih diajak ngobrol, diajak apa. Jadi kayak "Nih lu gimana sih?" gitu kan. Akhirnya di sini diomongin juga. Biasanya mah ngelihat gitu didiemin aja ya. Iya, atau diajak ngomong. Atau enggak kayak pura-pura nggak tahu aja. Atau kayak orang udah jilat-jilat darah di lantai. Masih ditanya, "Kamu kenapa?" gitu. Itu kayak please atuh gitu. Atau kayak pas Salim abis nguburin Meihua terus dia kan berdoa gitu. Terus si Jordi mungkin berdoa gini. Itu lucu sih. Iya, kalau si Salim kan si Morgan Oe kan emang beda ini, gitu kan. Terus dia kayak ngubur terus gini gitu. Terus bahkan respon yang paling natural adalah temennya kabur, bodo amat gitu. Itu bagus buat mematahkan anggapan udah tahu serem kenapa masih di situ gitu. At least ada itu satu perwakilan. Dan dua teman lainnya tetap di situ karena alasannya tepat gitu. Jordi kan jelas dia suka banget kan sama Tasya, kayak menyesal dan pengen bawa Tasya kabur gitu. Jelas dia ada di situ. Atau kayak temennya si Arin tuh kayak dari awal kelihatan kalau mereka tuh deket banget kan. Kayak jadi nggak mungkin lah terpisah. Nggak mungkin ninggalin gitu. Kayak udah akrab banget lah. Kalau yang satunya kan kayak gue di sini mau kerja bukan mau nguburin mayat gitu. Itu benar. Udah gue kabur gitu ya. Udah itu sangat normal. Jadi membuat film ini kayak akhirnya normal gitu. Tapi kalau buat aku film ini ya paruh pertamanya itu lama banget. Oh iya benar. Draggy banget. Itu tuh kayak stuck aja. Maksudnya kita udah dikenalin karakter, pergi ke rumahnya. Abis itu mau prewed. Ini ya tujuan awalnya tuh mau prewed nih. Abis itu ada sesuatu kan mengganjal, which is ketemu tuh ada mayat. Udah gitu dikubur, ya kan? Abis itu prewed nggak? Jadi kayak stuck gitu, ngerti gak sih? Kayak tujuan awalnya gimana, tapi nanti kesananya ngapain gitu gue. Lebih ke treatment sih kayaknya harus lebih padat aja sih kalau kata aku. Itu lama banget soalnya di awal. Aku ngerasa pas ngelihat jam tuh, ini 45 menit kayak masih di sini-sini aja gitu, kayak nggak jalan kemana-mana plotnya itu gitu. Ya itu yang kayak tadi kamu bilang, dia nemuin mayat di situ. Tapi kenapa dia nggak minta bantuan aja sama orang untuk nguburin? Tapi kenapa dia sempat manggil polisi pas di akhir? Kayak ada hal yang apa ya? Yang sebenarnya dari awal lebih urgent kalau kata aku. Dan dari awal kan dia emang ke situ. Terus ketakutannya gara-gara itu gitu. Sampai akhirnya dia nemu mayat itu. Ya kenapa nggak dari situ aja udah mulai bertingkah. Ya kita panggil siapa, ketua RT misalnya. Ya gue panggil Ferdi Sulaiman lah. Panggil si Koko gitu kan. Minta tolong gitu kan. Karena bingung dengan aduh ini kenapa ada di sini, kenapa kayak gini, kenapa dia punya altar sendiri kan gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa ditanyain gitu. Dan si Febri sama si Tasya ini juga hubungannya kan kayak pengen cinta segi dua ya, bukan segi tiga. Jadi kayak si Febri ini suka juga sama Tasya, tapi nanti di akhir tiba-tiba dia ngekeprak si Salim, anjir. Ekstrim banget gitu pindahnya tuh ya, kayak pengen ngebunuh orang gitu loh. Iya. Mereka ini temen kan di awal tuh, aku ngelihatnya itu karena mereka ini temen, semua tuh kenal gitu loh. Dan aku juga kaget sih pas yang kata mereka abis ngegali itu, gue udah tahu kok
lo nggak usah ganggu kita lagi ya. Kenapa pas saat itu banget gitu loh. Di situ agak tiba-tiba sih. Di situ di momen itu juga kayak aku nggak nyangka itu keluar dari mulut Salim soalnya. Soalnya dari awal Salim kayak kalem. Iya. Tiba-tiba di momen itu jeder dia emang sih kan sebelumnya dia ngeliat gitu. Cuman dia kan abis itu masih diem aja. Iya. Masih diem, ya masih kayak sok cool gitu. Pas udah dia gali lagi, tiba-tiba dia ngomong anjing lu. Lu udahlah nggak usah ganggu. Gue udah tahu kali gini gue denger bicaraan lo. Jadi lu mulai sekarang nggak usah ganggu lagi. Itu kayak kaget aku di situ sih. Maksud aku tuh apa gitu yang bikin perubahan karakter ini sebegitu cepatnya, itu aja sih gitu. Di sini tuh aku jadi nggak ngerasa. Jadi sebenarnya siapa sih yang cinta siapa gitu. Jadi kayak nggak dapet itunya aja gitu. Sebenarnya aku suka sih di sini, tapi mungkin nggak tahu ya, apa emang sengaja dibikin kayak gini. Jadi pas ada tuh gigi waktu kebalik, terus itu kan bagus tuh. Iya. Aku suka sih. Tapi rambutnya nggak kebalik. Ya nggak apa-apa, mungkin emang gitu kali. Nah iya makanya apa emang sengaja kan emang apa gimana? Begitu. Yang dia bilang pas lihat foto pertama rambutnya kan emang nempel gitu kan. Enggak, tapi yang ini loh yang nempel gini beda. Kalau yang begini kan pas dia lagi show pas nyanyi atau apalah pokoknya kalau yang udah nikah kan dia ada tuh rambut yang kalau dia jadi setan tuh gini kesini doang lurus. Sampai gini, tapi pas dia kebalik nggak jatuh gitu. Biasanya kan kalau orang kebalik iya. Harusnya tapi nggak apa-apa sih. Aku ngerasa kayak gitu oke-oke aja. Nah iya makanya aku bilang apa emang begitu apa enggak. Cuman kalau aku kayak kebalik rambutnya kebalik gitu jadi kayak bertanya aja. Tapi itu salah satu yang aku suka sih kayak wow ngeri juga gitu. Iya betul datang dari atas ya. Iya. Paling aku sih terakhirnya ya kusut sih kalau kata aku gitu konklusinya ya membingungkan. Mehwa ini harus nikah sama si Banu ya. Tasya harus menjemput Banu Kalambaka ini. Aduh lagi-lagi ya. Aduh ini tuh sayang banget sih asli sebenarnya. Treatment Kalambaka itu aduh sangat-sangat boring sih kalau kata aku ya. Tapi diulang lagi di sini jadi ngingetin lagi gitu dulu. Sering banget film horor kita kayak gini. Iya. Balik lagi Kalambaka dengan treatment yang ala kadarnya menurut aku gitu. Jadi kayak nggak ada yang baru. Sayang aja. Maksudnya aku pikir bakal ada yang diulik gitu karena ini budaya Tionghoa. Misalkan balik Kalambakanya apa gitu yang pengen di-present, tapi ternyata nggak ada bedanya sama yang udah sering aku tonton gitu. Jadi kayak ya udahlah. Nah, habis itu kan dia ketemu Banu. Ternyata di alam yang nyata si Pak Dukunnya, si Pak Ferdi Sulaimannya dikeprak, si Salim udah main ritual aja sendiri gitu kan. Terus udah gitu adegannya itu kayak paus gitu, ngerti gak sih? Iya kan? Tasyanya diam menerawang gini kayak mau kemasukan gitu. Saking semuanya paus si Febri bangun nggak ada yang ngeh gitu, langsung dikeprak jebret. Abis itu udah aja gelap, terus ada kupu-kupu kan, ya kan. Nah itu tuh aku konteksnya kurang dapet aja sih, maksudnya bagian situ tuh. Bagian situ asli. Andai ada penjelasan yang lebih ini ya, maksudnya kan aku non Tionghoa nggak ngerti gitu kan. Maksudnya ini tuh kupu-kupu korelasinya sama pernikahan ini sama yang meninggal, terus dia berubah jadi ada dua gitu kan kupu-kupunya di akhir. Nah itu tuh aku masih kurang paham sih sebenarnya. Iya sih, kalau untuk orang awam kayak kita belum paham. Cuman akhirnya pada akhirnya setelah nonton aku nyari tahu maksudnya kupu-kupu itu apa. Jadi kupu-kupu itu katanya itu ada yang bilang itu cinta sejati, ada yang bilang reinkarnasi, ada yang peralihan antara yang hidup ke mati hidup gitu atau gitulah. Gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi itu reinkarnasi dari si dua itu masuk ke tubuhnya yang baru gitu ya. Kayaknya jadi sih seperti itu ya. Reinkarnasi ya ujung-ujungnya. Kemasukan. Iya sih, reinkarnasi instan. Tapi kalau yang memorable ada nggak menurut kamu? Pas bagian kebalik yang terakhir, habis dikeprak bangun gitu, terus ada Tasya dari sini tuh. Itu bagus sih sebenarnya. Betul. Dua kali berarti ya ada adegan kebalik. Yang pertama si Gigi. Itu dengan jelas. Tapi kalau yang Tasya kan agak gelap gitu, cuman kayak bagus gitu. Rambutnya juga nggak ke bawah. Enggak, soalnya kan dia udah dikonde. Iya benar. Jadi gak apa-apa gitu. Ada itunya ya. Iya dia kan udah dikonde. Pas yang ini loh, ada tuh pas akhirnya mereka jalan berdua kan, rambutnya disanggul dan bagian Tasya itu gelap. Jadi kayak dia malam gitu di bagian bayangan di rumah gitu di pojok. Jadi nggak terlalu kenotis gitu. Jadi kelihatannya bagus gitu. Kalau begitu kita harus kasih skor dulu. Berapa nih? Suka sih. Maksudnya menarik sih kalau buat aku. Gitu dengan segala kekurangan dan kelebihannya 6 peti mati per 10. Mantap. Kalau aku 5,5 lah ya. Sebenarnya ngelihat ini ada potensinya banget gitu. Karena bisa nampilin sesuatu yang beda itu ya. Tapi sayang banget endingnya, klimaksnya kata aku terlalu buru-buru gitu, terlalu banyak hal di sana. Jadinya kayak kusut aja gitu nontonnya. Gitu sih. Tapi silakan kalian harus cobain ya kalau pengen lihat horor Indonesia yang enggak Jawa mulu kan banyak tuh. Ya Jawa lagi. Ini Jawa Ini juga Jawa sih. Beda budaya aja. Iya, banyak banget tuh yang komen ya.
Kenapa horor tuh pasti jauh lagi. Nah, nonton dah Pernikahan Arwah ya. Kalau udah nonton, komen juga ya menurut kalian gimana film Pernikahan Arwah. Apakah kalian suka atau ada yang nggak suka, apa aja? Silakan komen aja semua di bawah. Atau kalian bisa isi skor dan review singkat, panjang, bebas di skorfilm.com ya. Betul. Untuk film Pernikahan Arwah. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrib. Kalian juga bisa join membership Snakrib ya. Silakan banget. Ada merchandise juga bisa dibeli, silakan, linknya ada di deskripsi ya. Betul. Dan ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di horor MCU selanjutnya. Apakah masih ada? Kamsya. Ya, coba dong yang lain, horor pernikahan ya. Ditunggu film-filmnya. Kamsia. Bye bye.